sore hari ini kita berjumpa dengan Ibu Adip Sofia yang nantinya akan membahas tentang karya beliau. Ini merupakan disertasi beliau terkait dengan sisi lain Nuruddin Al-Amiri, kritik filologi spiritual Nusantara. Kalau dilihat latar belakang Bu Adip, S1 dan S2 beliau sastra Indonesia di UGM, S3 beliau filologi. Nah, sehari-hari kalau misalnya di kantor juga sering berjumpa dengan Bapak S karena memang satu fakultas. Jadi, dan ada tadi sedikit cerita sering ada kesamaan, tapi nanti mungkin Mbak Adip bisa bercerita untuk menyusul teman sekalian. Ya, kalau kita ingin memahami bagaimana sebuah karya, ya bisa kita lihat dari seberapa besar ia berkontribusi ataupun melihat sisi yang mungkin selama ini belum kita lihat. Kalau kita ingin melihat zaman purbakala itu kan biasanya dia adalah wilayah arkeolog. Kalau kita ingin melihat zaman yang lampau, misalkan zaman penjajahan, biasanya kita akan melihatnya itu di tempat-tempat pengarsipan. Nah, sedangkan kalau di zaman Islam, nah ini peran filolognya adalah di situ. Jadi Ibu Adip yang telah menekuni filologi dan menghasilkan sebuah karya ini tentu banyak sekali ilmu yang akan bisa kita peroleh ataupun bisa kita ambil dari apa yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Adip. Ya, singkat saja ini pengantarnya. Sebelum ke Bu Adip, mari kita mulai lesehan di sore hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kami persilakan kepada Bu Adip Sofia. Ini monggo Bu, santai monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para pengelola ngabuburit ya pada sore hari ini, dan juga tentu yang sangat saya banggakan pengelola ngaji filsafat yang ternyata udah 10 tahun aja gitu ya. Kayaknya baru kemarin dimulai gitu. Ternyata perjalanan sudah panjang, wes gitu, ternyata udah 10 tahun. Itulah dunia ini, cuman mampir ngombe, lihat ke belakang saja ternyata sudah 10 tahun. Mudah-mudahan nanti tetap lestari acaranya ya Mas Wahid. Terima kasih sudah diantarkan, terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak, Ibu Bapak kalau ada yang mersani sudah selalu setia pada majelis, ya insya Allah penuh dengan barokah ini. Masjid ini masjid sangat bersejarah ya, karena saya dari Condong Catur nggak jauh dari sini, Mas Wahid, Ibu Bapak, alhamdulillah masih sugeng semua, sehat semua, masih bisa cerita gimana dulu awal berdirinya masjid ini. Alhamdulillah saya tengok sekarang semakin makmur gitu, semakin mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, saya ini sehari-hari juga bergaul ya dengan Pak Faiz karena satu fakultas. Alhamdulillah kami punya mata kuliah tim bareng, yaitu nama mata kuliahnya panjang banget. Mata kuliahnya filsafat bahasa, teori semiotika dan linguistik. Nah, nganti kewan lear akronimkan gimana gitu ya. Kadang Pak Faiz 3 kelas, saya 1 kelas. Kalau lagi capek ya saya 2 kelas, Pak Faiz 1 kelas gitu terus. Nah, seringkali karena kami mengajar semiotika itu bisa, kami mau masuk kelas bareng itu
fashionnya sama. Kita ngajarnya the language of fashion juga soalnya ya. Oh podo-podo hijau toska gitu. Oh podo-podo kotak-kotak biru. Nah yang terakhir itu kok podo-podo hitam dengan aksara Jawa putih. Nah itu gimana caranya kalau tidak satu pemahaman, satu selera ya, pasti tidak akan terjadi. Tapi itu hanya untuk menggambarkan bahwa pada sore hari ini juga saya dengan izin Pak Faiz tadi malam juga sempat chatting, sempat kirim salam untuk teman-teman semua. Sore hari ini kebetulan tidak dapat mendampingi. Mas Wahid, sebetulnya saya itu kalau ngisi pengajian seneng memberikan tips-tips coro Jowo. Misalnya kalau kunci-kunci komunikasi itu ada guci, lengo, kayu, gapuk itu biasanya saya menguraikan begitu. Lugu dan suci, nek ono sing menteleng liyane lunga, nek ono sing teko liyane guyu, nek ono sing lega liyane kudu ngepok-pok. Terus saya juga senang kalau Ramadan begini menceritakan sebetulnya kalau Ramadan itu kita meniti sesuatu, lebaran itu cuma satu. Ada lagi yang lainnya selain lebaran, yaitu leburan, luberan, laburan, sama terakhirnya liburan. Tapi sore ini saya nggak disuruh bicara itu. Sore ini saya diminta bicara yang lain, yaitu sesuatu yang agak serius tentang sisi lain Nuruddin Araniri yang merupakan sebuah kritik filologis. Kritik filologis itu adalah kritik terhadap manuskrip-manuskrip, pembacaan terhadap manuskrip. Kita mengambil bagaimanakah sebetulnya spiritualitas Nusantara itu pernah ada dinamika di abad ke-17. Sebelum ke sana, biasanya kalau saya belum ngitung, itu nanti ada yang tanya Mas Wahid. Saya boleh ngitung sedikit nggih? Kalau di YouTube saya kidungnya coro Jowo. Kalau ini karena pemirsanya dari seluruh Indonesia sudah saya bahasakan. Hanya bedanya kalau yang coro Jowo itu bercerita tentang kematian fisik. Nah kalau yang ini adalah kematian kebenaran. Bahasa Indonesianya. Tapi ini sudah mendekati maghrib, maaf kalau suaranya agak lemah nggih. Sudah wahnan ala wahnin ini. Menunggu beduk maghrib. Bismillah. Hai saudara, janganlah lupa kehidupan di alam dunia, sungguh-sungguhlah belajar agar besok tak menyesal. Ingatlah di masa kini peradaban tak sama lagi, semuanya serba mudah, banyak unduh, banyak unggah. Karena mic-nya bagus tak terus ke ya Mas Zahid. Mbak Edom guyu. Masa kini semua pintar, namun sumbernya tak berdasar. Semuanya serasa pakar, verifikasi tak sabar. Karena itu tak ada pilihan, filologi dipelajari agar tahu sumber yang pasti, bermanfaat sampai nanti. Nah itu kidungnya sebagai syarat. Matur nuwun atas tepuk tangannya. Ibu bapak, kalau ada yang sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, ini kayaknya mbak-mbak mas-mas semua ya. Kita mulai masuk ya ke yang lebih serius gitu. Sastra lama itu sebetulnya adalah wacana dan praksis keagamaan. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu banyak banget. Data pada waktu itu di tahun 2020 kita ini sudah 270,20 juta jiwa. Kalau ada yang lebih baru monggo ditambahi nanti.
Dan dalam survei yang sebelumnya 87,18%-nya beragama Islam, dan itu tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja tetapi menyebar. Tentu kemudian kita berpikir ini pasti karena suatu hal gitu ya. Tidak terus ujuk-ujuk, ada semua merata di banyak tempat. Maka dalam tulisannya Profesor Hamamah Suratno dan juga dalam berbagai rujukan telah banyak sekali ditulis bahwa Islamisasi memang telah terjadi. Di antaranya melalui berbagai cara, dan sastra itu menjadi sarana yang efektif untuk melakukan Islamisasi pada waktu itu. Zaman kan terus-menerus berubah, nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk melakukan suatu komunikasi pasti berubah. Sekarang misalnya TikTok, YouTube udah mulai ditinggal ya kan Mas ya. TikTok ya. Kalau zaman dahulu yang sarana paling efektifnya itu adalah sastra. Karena orang-orang tidak punya pilihan lain loh untuk kemudian merefleksikan kehidupan. Pilihannya adalah sastra. Sastra konon katanya dibuat dari jiwa, diproduksi untuk sampai menyentuh kepada jiwa. Dan di dalam unsur-unsur sastra tersebut, Ibu Bapak, Mas Mbak semua, karya-karya masa lalu sangat kental dan memiliki sumber sejarah yang tinggi. Jadi meskipun sastra, tetapi dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Karena di dalam sastra itu kan misalnya ada sastra yang kemudian menunjukkan tempat-tempat tertentu, nah itu kan sejarah. Dia menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu, nah itu kan juga sejarah. Berarti walaupun sastra itu banyak yang mengatakan imajinatif, kemudian bahasanya sudah dari masa lampau, bahasanya kadang-kadang gak populer begitu, tetapi apa yang ditampilkan di dalam sastra itu menunjukkan suatu hal yang dapat kita gunakan sebagai rujukan sejarah. Nah, kita tadi banyak membahas Jawa ya, sekarang kita pergi ke Aceh gitu. Aceh ini memiliki kedudukan penting banget di dalam sejarah Indonesia. Bahkan berbagai referensi menunjukkan Aceh memiliki hazard intelektual keagamaan yang mapan dan kaya. Belum lama ini saya juga menguji Kepala Perpustakaan Museum Lok Sumawe. Dia mampu menunjukkan betapa kekayaan perpustakaan Lok Sumawe Aceh itu sangat-sangat banyak yang memuat tradisi intelektual Islam pada masa lampau. Demikian pula di daerah-daerah lain di Aceh, semuanya menunjukkan bahwa Aceh merupakan sentra intelektual Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, menurut referensi yang saya baca dari karya Profesor Baroroh, beliau mengatakan bahwa pada masa lampau, tepatnya di abad ke-16, 17, dan 18, karya tasawuf merupakan karya yang paling dominan dan menjadi madhab kerajaan. Jadi dari semua yang ditinggalkan itu, tema yang paling dominannya adalah tasawuf. Naskah-naskah tersebut menunjukkan pada masa itu, masyarakat itu tidak selalu berada dalam harmoni kehidupan beragama. Kalau dasolennya kan orang beragama semua harus rukun, orang beragama tahu agama semua harus saling tepos liro, toleransi dan sebagainya. Tapi naskah-naskah yang pada masa lalu itu bisa kita baca pada masa sekarang menunjukkan hal-hal yang berbeda. Mereka, para penulis-penulis itu bisa kita tengarai dari tulisan-tulisannya hidup juga di dalam ketidakharmonisan dalam beragama, kehidupan beragama. Nah, ibu bapak, mbak mas sekalian, tokoh-tokohnya siapa sih di abad itu? Pada awal Islam berkembang itu ada 4 tokoh setidaknya ya yang berpengaruh. Yang pertama adalah Hamzah Fansuri yang syairnya masih sering kita dengar sampai sekarang, terutama syair perahu gitu. Nanti kita singkat jadi HF ya di dalam PowerPoint ini. Kemudian yang kedua adalah Syamsuddin As-Sumatrani. Yang ketiga adalah Abdurrauf As-Singkili dan yang ketiga adalah Nuruddin Araniri dan yang keempat adalah Abdurrauf As-Singkili. Jadi di sini Nuruddin Araniri berada sebelum Abdurrauf As-Singkili atau yang sering disebut sebagai Syah Kuala. Kalau ada Universitas Syah Kuala yaitu Abdurrauf As-Singkili dari Singkel.
Nuruddin Araniri ini berbeda pandangan dengan Hamzah Fansuri yang hadir sebelumnya, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak mas kalian. Menurut Nuruddin Araniri ya, perbedaannya di mana? Hamzah Fansuri itu berpandangan Tuhan sama dengan hakikat zat dan alam seisinya, atau wahdatul wujud kalau kita sering mengenal. Tasawufnya berada dalam pengaruh Ibnu Arabi. Dan Nuruddin Araniri menganggap Hamzah Fansuri tadi sama dengan Zoroaster, Brahmana, panteistik, Qadariyah, Mu'tazilah yang mempercayai kekekalan dunia. Nuruddin Araniri menulis begitu. Tuhan menurut Nuruddin Araniri dalam pandangannya Hamzah Fansuri itu seolah-olah wujud sederhana begitu. Itu cara pandang yang berbeda ya. Padahal kalau kita membaca karya-karyanya Hamzah Fansuri, dia belum tentu juga begitu. Nah, perannya adalah pada masa itu Araniri menjadikan Aceh sebagai benteng kekuatan Islam, bahkan dia bisa berhasil menjadi Syekhul Islam, kerajaan pada masa itu. Nah, mengapa kok sampai kemudian ada perguruan tingginya Nuruddin Araniri ya? Araniri nggak pakai Nuruddin ya perguruan tingginya. Kok sampai kemudian diakui sebagai intelektual? Karena dia itu orangnya sergep nulis nih. Di sini ibu bapak yang sergep nulis sinten ya? Nggak banyak orang. Kalau orang mendengarkan kajian, mendengarkan kuliah banyak, tapi yang nulis itu, yang memproduksi pesan itu tidak banyak. Gitu. Susah memproduksi pesan itu, karena harus mengkonstruksi logika, kemudian harus memetakan bagaimana supaya pembaca mudah menerima sistematika yang baik kan gitu. Nah hebatnya Nuruddin Araniri itu mampu menuliskan banyak sekali karya. Ada beberapa rujukan, ada yang menyebut 26, ada yang menyebut 31, tapi kemudian saya ambil dari mana-mana, totalnya jadi 36 karya. Itu hanya selama 7 tahun di Aceh. Apa saja masalahnya di dalam karya tersebut? Ada masalah iman, ada masalah Islam, ada masalah ma'rifat, ada masalah tauhid, dan ada juga beberapa tulisannya yang eksplisit menganggap bahwa Hamzah Fansuri, ulama yang datang sebelumnya itu adalah wujudiyah yang mulhidah, yang keluar dari apa yang seharusnya. Itu banyak tulisannya. Dari tadi dikenalkan Nuruddin Araniri, siapa sih dia? Gitu ya. Mari kita lihat. Nama panjangnya panjang banget, tapi lebih panjang ini daripada nama mata kuliah saya sama Pak Faiz tadi. Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i. Ranir yang disebut di situ Ar-Raniri adalah maksudnya render. Sebuah kota tua di Gujarat sana, ibu bapak sekalian, mbak mas sekalian. Yang kemudian diserang oleh Portugis, sehingga dia mencari perlindungan nih kemana nih. Hasanji pada nama tersebut menunjukkan bahwa Nuruddin Araniri berhubungan dengan keluarga Arab. Referensi yang saya baca seperti itu. Jadi keturunan Arab, kira-kira begitu. Nuruddin Araniri adalah pembelajar ajaran Al-Ghazali, teman-teman sekalian, seorang syekh juga dikenal begitu. Selain syekh tentu karena tadi coraknya sastra, dia juga dikenal sebagai seorang pujangga, ya. Pujangga, ahli bahasa karena dia menguasai banyak bahasa dan pembelajar cepat luar biasa. Bukan dari orang asli Aceh, tetapi bisa berbahasa Melayu dengan baik. Bahkan ia mempelajari bahasa Melayu sejak masih di Gujarat sana, udah belajar. Saking kerennya bahasa Melayu waktu itu teman-teman, sampai kemudian orang-orang di luar Melayu tuh ingin belajar bahasa Melayu. Nah ketika Ranir menjadi kota yang terpuruk, ya ambruk begitu, Nuruddin Araniri datang ke Aceh pada 31 Mei 1637 atau abad ke-17. Dan ia tinggal di Aceh selama 7 tahun. Tadi ya kita sudah membahas karyanya ada 36 dengan ide tasawuf serta sikap dan perilaku muslim itu seperti apa. Dari 36 itu
saya kalau penelitian nggak rampung baca semuanya, bisa sampai pensiun belum selesai. Suwi banget. Nah, diambil 3 saja. Yang pertama adalah Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ya. Ini sudah direproduksi oleh Verhoeven dan Drouwes ya, Van Ronkel, Joybol, dan di Amsterdam, London, Kuala Lumpur semuanya ada, di Aceh juga ada, dan sudah dikaji juga oleh Ibu Teria Washim dari UIN Sunan Kalijaga, sudah purna. Kemudian oleh Profesor Sangitu juga sudah ditransliterasi begitu. Tapi saya merasa kurang pas dengan transliterasi beliau berdua dan juga ilmuwan lain, sehingga saya melakukan transliterasi ulang. Transliterasi itu adalah memindah aksara antara yang aksara Jawi ya, hurufnya itu Arab tetapi bacanya Melayu begitu. Saya lakukan lagi dengan dasar koleksi Leiden COD OR 3291 yang tersimpan salinannya di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Setelah dari mana-mana, oh adanya di situ, yang terbagus di situ. Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, kita singkat Tibyan saja. Kemudian yang kedua adalah Hujjatus Siddiq lidaf'i zindiq. Kita singkat Hujjatus Siddiq saja, tidak kedawan. Sudah ada juga berbagai macam terbitannya ya teman-teman semua. Tetapi kemudian yang saya ambil koleksi London Russ Maxwell 93 yang juga salinannya tersimpan di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Dan ini kemudian saya lakukan pembacaan ulang meskipun mungkin ilmuwan lain sudah pernah membacanya. Nah yang ketiga ini yang paling sulit teman-teman semua. Fathul Mubin alal mulhiddin, paling sulit dicari. Katanya Profesor Hamamah kagungan, punya, saya ke sana. Digolek-golek ora ono eno, itu udah nggak ada. Coba kamu ke Aceh. 2013 saya ke Aceh, 2014 saya ke Aceh. Itu enggak nemu-nemu juga itu. Di perpustakaan Aceh katanya ada, enggak nemu itu. Saya keliling-keliling dayoh Tano AB. Ada yang menyimpan naskah-naskah Nuruddin Aran ini tapi bukan yang ini, bukan yang fenomenal ya, yaitu Fathul Mubin alal mulhidin gitu. Enggak ada. Saya korespondensi dengan banyak orang sampai kemudian Dekan Fadib saat ini Bapak Dr. Muhammad Wildan mencarikan sampai ke Jerman ya, di ublek-ublek perpustakaan Jerman. Gak ada juga yang Fathul Mubin alal mulhidin, adanya yang lain, karya Nuruddin Aranir yang lain. Saya makanya mengucapkan terima kasih sekali itu Pak Dekan Adab ya yang mencarikan sampai keliling dunia. Ke Belanda juga beliau carikan waktu itu ya. Nah, kemudian jatuhnya ternyata di koleksi pribadi Ali Hashmi di Aceh sana 179 TS4 YPAH 2005 milik Ahmad Daudi, orang Aceh ya, ilmuwan di Aceh. Maka kemudian satu demi satu, halaman demi halaman saya potret, saya baca begitu, saya lakukan transliterasi. Nah, Ibu Bapak Mbak Mas kalian, kalau kita membaca manuskrip itu mau mengungkap aspeknya apa saja toh gitu ya. Ini biar pada kepingin aja. Karena saya yakin Ibu Bapak Mbak Mas kalian juga punya penglihatan atau punya pengalaman bahwa pernah melihat manuskrip di mana gitu ya. Terus kalau kita dapat manuskrip itu so what mau diapain gitu. Kadang-kadang langkah-langkahnya mungkin kita belum begitu tahu maunya harus gimana. Nah, aspek-aspek pernaskahan pertama yang dapat kita lihat. Pernaskahan itu persoalan eksistensi. Kalau kita mau menerima naskah kan nggak langsung isinya, tapi bahwa dia hadir di abad 21 saat ditulis di abad 16 itu kan sesuatu banget gitu ya. Bahwa kita adanya sekarang ini karena adanya orang masa lampau. Jadi kehadiran kita sekarang adalah rangkaian dari kehadiran orang-orang dan intelektual-intelektual masa lampau. Seluk-beluk naskah itu seperti apa? Berapa senti? Yang keropos berapa? Yang tintanya blobor itu seperti apa begitu? Yang kata-katanya ada atau tidak itu seperti apa? Misalnya saya menemukan kata terbunyi. Terbunyi kan sekarang nggak ada ya. Terbunyi di mana-mana nggak ada. Apa maksudnya terbunyi?
Nah, oleh transliterasi yang lampau ada seorang peneliti yang menuliskan terbunyi ini dengan tersembunyi. Nah, tersembunyi ditambahi sendiri. Nah, padahal maknanya jadi beda. Terbunyi itu mengatakan sesuatu, tersembunyi malah menyimpan sesuatu, kan berbeda sekali. Maka kemudian saya berijtihad gimana caranya memahami sebelumnya, memahami sesudahnya. Oh, ini hakul yakin artinya adalah terkatakan. Jadi terbunyi itu artinya terkatakan. Bahasanya sudah beda kalau dari abad ke-16, abad ke-17 dengan sekarang bahasanya sangat berbeda. Maka yang pertama sekali adalah aspek kepernaskahan dan yang kedua adalah aspek kesastraan. Kesastraan ini kaitannya dengan style kebahasaan zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat-sangat berbeda. Padanan-padanan katanya berbeda. Kemudian kalau ada kata-kata kata-kata majemuk juga kadang-kadang artinya sudah berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dan karena pada masa lampau itu banyak manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh ulama, ditulis oleh pujangga-pujangga kerajaan, makanya tulisan-tulisan itu selalu bernilai. Sehingga ada aspek-aspek keagamaan yang berpengaruh di masyarakat yang kita peroleh pada saat kita membaca manuskrip. Jadi bukan naskah sembarangan, uang kertasnya aja kadang-kadang kertas yang sangat leks ya. Edisinya bisa dari daluang atau pelepah-pelepah, ada pelepah daun pisang, ada pelepah kurma kalau di Mesir kan gitu. Ada pelepah-pelepah dari kulit-kulit binatang begitu. Dan juga kalau mengambil dari Eropa karena pada masa itu bangsa Eropa sudah banyak memproduksi, kadang-kadang sampai bisa diterawang. Dan dalam terawangan itu ada watermarknya seperti uang, saking pentingnya kertas ya. Saking sedikitnya kertas itu sampai bisa diterawang. Sehingga gitu, oh gambarnya mirip Liverpool. Nah, lalu saya nanti lihat di dalam kamus watermark kira-kira gambar Liverpool ini dari tahun berapa. Itu saya bisa lihat. Oh, kalau gambar Liverpool itu kira-kira dari tahun ke 17 sekian. Itu ada karena setiap tahun biasanya logo-logonya ganti untuk kertas-kertas Eropa. Nah, dan yang terakhir yang paling penting adalah aspek perkembangan berpikir. Nah, pada saat kita mempelajari manuskrip itu adalah peninggalan intelektual masa lampau. Nah, berarti aspek perkembangan berpikir manusia bisa kelacak. Kalau orang zaman sekarang masih suka padu, zaman mbiyen-mbiyene simbah-simbahe piye gitu ya. Kalau zaman sekarang orang tidak menghargai pendapat antara satu dengan pendapat yang lain, sebetulnya masa lampau itu udah selesai belum sih gitu. Ternyata masa lampau juga ada, masa sekarang belum selesai. Nah, perkembangan pemikirannya itu bisa kita ambil teman-teman. Jadi ada 4 aspek, aspek pernaskahan, kesastraan, keagamaan, dan perkembangan berpikir manusia. Sehingga kemudian saya mencari, benar enggak karya sastra itu efektif untuk penyampaian proses islamisasi? Benar enggak dari 3 karya yang tadi saya ungkap tadi memuat penentangan-penentangan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain? Benar enggak ada struktur narasi dan fakta yang didesain untuk mengarahkan pemikiran orang terhadap suatu pandangan yang berbeda? Bagaimana sebetulnya penentangan-penentangan itu terjadi sehingga bisa kita tarik ke masa sekarang supaya kita tidak saling menentang di dalam memahami kehidupan beragama masing-masing. Terus jalannya gimana atau langkah-langkah timik-timiknya kalau kita mau melakukan kajian filologi. Nah, ini untuk yang belum pernah mengambil kuliah filologi atau baru mengenal, oh ternyata baca manuskrip tuh enggak cuma dibuka biak dibaca terus kita bisa mengatakan artinya begini, enggak begitu. Tetapi ada langkah-langkah dan metode-metode tertentu yang membuat temuan kita itu nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, kita memahami teori filologi dan interpretasi, berikut metodenya. Filologi itu adalah filos dan logos, teman-teman ya. Mencintai logosnya masih dalam arti sempit, yaitu kata-kata. Seorang pecinta manuskrip harus mempunyai sikap lover of word, pecinta kata-kata. Kalau bukan pecinta kata-kata, wegah baca manuskrip itu. Udah berdebu, marahi watuk, matanya sok kelilipen, kena kertas yang udah keruik-keruik gitu. Terus hurufnya
hurufnya sudah mengalay dengan sendirinya karena melobor ke sana melobor kemari, bahasanya judeki ya. Kadang-kadang lam tapi rasanya seperti kaf, jebulannya lam seperti itu. Sehingga kita perlu memahami sebagai seorang pembaca manuskrip modalnya adalah a lover of word, pecinta kata-kata. Kalau nggak cinta ke laut aja, nggak usah baca manuskrip, suntuk nanti jadinya ya. Dan interpretasi ya, nanti mungkin sering kan kita dapat teori-teori dari Pak Fahrudin Faiz, cara menginterpretasikan Gadamer gimana, cara menginterpretasikan Julia Kristeva gimana ya, itu Anda bisa mengkombinasikan itu di dalam pembacaan manuskrip. Karena manuskrip ini kata-katanya banyak yang penuh teka-teki sehingga interpretasi harus main di situ. Kemudian ada studi katalog, mencari naskah itu benar nggak manuskrip yang sedang saya pegang ini kualitasnya paling baik dibandingkan dengan judul yang sama tapi manuskripnya beda-beda. Maka studi katalog, di Aceh ada apa, di Jakarta ada apa, di Belanda ada apa, di Jerman ada apa, semua dilihat. Baru kemudian kita mengambil salinan yang terbaik, edisi yang terbaik untuk kemudian kita deskripsikan. Di antara naskah-naskah itu kita baca mana yang paling unggul, kemudian kita sunting. Sunting itu artinya bukan mempersunting ya, menyunting di rambutnya juga bukan ya, tapi melakukan salinan. Nah, disalin dalam tulisan yang lebih bagus atau dalam huruf Latin zaman now gitu. Jadi kalau di situ tulisannya Melayu, tapi tulisannya Arab tetapi bacanya Melayu, kita sunting menjadi huruf A, B, C, D supaya lebih enak dibaca. Itu namanya penyuntingan atau transliterasi. Baru setelah penyuntingan itu selesai dalam 3 karya tadi, 3 kitab tadi, hermeneutika saya masuk, pakainya kebetulan waktu itu Paul Ricoeur. Saya lakukan pre-understanding ya, atau pembacaan terhadap hal-hal yang di luar teks itu, gimana toh kira-kira di abad ke-16, abad ke-17 seperti apa, di Aceh lagi ada ngapain, di situ siapa yang berkuasa, terus ulamanya itu kok ditentang kenapa, baca-baca dulu sebagai pre-understanding. Habis itu ada tahapan namanya eksplanasi atau kebahasaan 1, ada eksplanasi 2 atau membaca struktur narasi dan fakta sosial yang ada di dalam teks tersebut. Baru kemudian dibimbing oleh metode langkah-langkahnya Paul Ricoeur, dilakukan understanding atau comprehension, validasi-validasi terhadap data yang kita temukan di manuskrip tersebut. Ya, Ibu, Bapak, Mbak, Mas sekalian. Ternyata setelah dibaca, ya, dibaca secara tekstual dan juga diinterpretasikan, saya temukan bahwa memang karya Nuruddin Araniri itu sarana efektif untuk melakukan islamisasi pada waktu itu. Saya juga baru pulang belum lama ini dari Padang, juga mencari karya-karya Nuruddin Araniri tapi yang ada di Padang. Ternyata stylenya beda. Yang ada di Padang nggak ada kitab 3 ini, Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, Hujatus Siddiq Lidaf'i Zindiq, kemudian Fathul Mubin Alal Mulhidin nggak ada di Padang. Yang ada adalah kitab-kitab sholat, fikih, kebanyakan di sana seperti itu. Jadi ini juga seolah-olah udah dibatasin ya, di sini zonanya di Aceh saja gitu. Nah, dari situ kita mendapati bahwa Araniri ini mau tidak terbantahkan merupakan orang yang sangat-sangat produktif. Buktinya dia bisa menulis 36 karya yang sebagian besar atau 27 diantaranya adalah tasawuf dan 9 karya diantaranya adalah tentang sikap dan perilaku. Yang kedua, tidak terbantahkan pada saat kita membaca karya-karya Nuruddin Araniri itu, beliau ini wawasannya sangat luas, makanya tidak salah kalau menjadi nama perguruan tinggi. Karyanya itu didukung dengan wawasan yang luas dan referensi-referensinya banyak. Catatan kakinya banyak, jenggot-jenggotnya banyak ya. Kalau bayangin kitab-kitab masa lampau kan nggak ada yang bersih, mesti catatannya tepi banyak, jenggotnya banyak gitu. Itu di mata kalau nggak lover of word udah kabur duluan emang melihat manuskrip itu.
Beliau dikenal sebagai ulama, syekhul Islam dan intelektual berpengaruh sekali pada masanya. Dan yang ketiga, beliau ini adalah mahir ya, mahirnya mahir jiddan. Karena banyaknya jumlah karya itu menunjukkan Araniri mahir dalam menggunakan bahasa Arab sekaligus bahasa Melayu, teman-teman. Arabnya bagus, Melayunya bagus, ya nggak seperti saya yang gerudal-geradul inilah, jauh gitu ya, keulamaannya tuh jauh sekali, luar biasa. Dan tasawuf itu adalah hal yang menjadi perhatiannya. Dia banyak menyebut dirinya itu adalah wujudiyah yang muwahidah. Sementara ulama yang hadir sebelumnya dia sebut sebagai wujudiyah yang mulhidah. Nah, di sini juga ada fenomena yang saya lihat, yaitu kesatuan ide Araniri. Kalau kadang-kadang kan kita menulis itu idenya banyak. Tulisan di blog ini mungkin berbeda dengan di blog itu gitu ya. Kadang yang re-nya juga beda-beda. Mungkin ada yang senang puisi, ada juga yang senang bikin lagu, ada yang senang bikin prosa kan gitu-gitu. Idenya kadang menyebar, nggak fokus. Tapi kalau Nuruddin Araniri ini saya lihat ada kesatuan ide. Kenapa? Karena ada fenomena saling sebut di dalam karyanya itu. Pada saat dia menulis ini menyebut karya A begitu. Karya A menyebut bahwa dia akan segera menulis karya C. Berarti di otaknya ini udah terstruktur. Habis ini aku nulis ini, habis ini aku nulis ini, habis ini aku nulis ini gitu. Jadi memang ini jenius ya, cerdas luar biasa. Karena meninggalkan banyak sekali karya dengan ide yang satu gitu. Ide yang betul-betul erat antara satu tulisan dengan tulisan yang lainnya. Nah tetapi, ini ada tetapinya ya. Ada hal-hal yang merupakan bentuk-bentuk penentangan terhadap sebelumnya. Yang ekspresi-ekspresinya itu menarik untuk kita lihat bersama gitu ya. Seringkali di dalam 3 karya yang tadi saya sebut, beliau seolah-olah ingin menunjukkan bahwa beliau ini paling benar gitu kan, tidak bisa kita hindari ya. Kadang-kadang juga orang-orang yang kita kagumi gitu, bagus, tetapi kadang-kadang orang itu juga mempunyai wajah lain dalam kehidupannya di tempat lain gitu. Mungkin orangnya baik sekali, tapi ternyata di rumah mungkin ya dengan ART-nya galak, kan ada begitu. Ya, mungkin dia itu seorang yang kayaknya gagah kalau memimpin rapat gitu ya, tapi ternyata dengan istrinya manja sekali. Orang itu kan punya begitu, ada sisi lain dari kehidupannya yang gak bisa kecium sama orang lain, kecuali a lover of word tadi bisa menyimpan gitu ya. Mungkin kalau orang lain bisa melihat gesturnya, yang ahli gestur bisa melihat gesturnya, yang ahli tulisan bisa lihat tulisannya gitu, yang ahli apa, orang itu tidak pernah ada dalam satu wajah, tapi dia mempunyai berbagai macam wajah. Dia seolah-olah ada di dalam unit narasi melalui ketiga karya tersebut, menunjukkan fakta sosial adanya anggapan dirinya paling benar dan pihak lain yang tidak sama dengan pandangan dia, terutama sekali yang dia sebut sebagai Hamzah Fansuri itu dengan para pengikutnya sesat, salah dan dolalah. Ya, karena perbedaan pandangan tentang wujud Allah tadi. Kemudian beliau juga menyebut beberapa stereotip negatif untuk orang-orang yang tidak sepandangan dengan beliau. Ya, samalah dengan orang-orang famous kita kalau di YouTube itu kan orangnya baik, anti korupsi, gini. Tapi ternyata dalam beberapa cuplikan YouTube di channel yang lain kan gitu ya, kita temukan dia melakukan pernyataan-pernyataan kontroversial. Misalnya kan gitu, ada beberapa wajah. Nah ini unit narasi yang saya lihat di dalam ketiga karya tersebut menunjukkan ada fakta sosial mempersamakan pihak lain itu dengan orang-orang yang stereotipnya negatif seperti kafir, seperti mulhid, seperti itu tuh kayak zindik, itu tuh kayak mulhid, itu tuh menyerupai majusi, itu tuh menyerupai Yahudi, itu tuh menyerupai Nasrani. Wah kayak gitu tuh kayak Firaun, wah kayak gitu tuh ahli ibadah gitu. Ya, itu ekspresi-ekspresi yang terdapat dalam tulisan-tulisan di 3 karya tersebut. Kemudian ada yang saya anggap sebagai agak kekerasan verbal ya, kalau itu disampaikan dengan langsung gitu.
Kan sebetulnya orang tuh kadang ada wilayah private sama wilayah publik ya. Kadang kalau di acara-acara perkaderan kan untuk mendefinisikan diri sendiri itu tanpa sengaja kemudian memberikan ekspresi kekerasan verbal pada pihak lain misalnya ya di dalam perkaderan internal tertutup gitu ya. Nah, tapi karena yang namanya karya itu bisa dibaca oleh orang secara berantai, bisa dinikmati oleh orang, pada akhirnya kita ini harus selalu menjaga. Jangan sampai yang kemudian di wilayah private itu kita bedakan dengan wilayah publik, di mana-mana kita harus selalu baik gitu ya perkataan-perkataannya. Nah, kita lihat di ketiga karya tersebut ada pemilihan diksi yang memuat kekerasan verbal seperti penghinaan dan pelaknatan. Tidak saya sebut apa saja ya. Nanti bisa dibaca sendiri di buku yang dipegang oleh Mas Wahid ini. Ya. Nah, kemudian ada juga ekspresi untuk dihukum aja lah pihak lain itu gitu ya. Unit narasi pada ketiga karya tersebut menunjukkan fakta sosial adanya pernyataan sebaiknya menghukum pihak lain saja. Ada juga pernyataan untuk menutup jalan perdamaian. Ada pernyataan untuk diadili saja. Ada pernyataan untuk ayo kita jatuhkan hukuman, ya, bahkan boleh juga untuk ditiadakan ya. Apabila memang itu sudah mengganggu kehidupan yang lainnya, memang betul-betul nggak mau kembali dari kehidupan yang mulhid, sudahlah diakhiri saja. Itu juga ada. Ya, ada kemudian yang membantah, bener po ada kata-kata itu, baca, terutama yang bagian fathul mubin alal mulhidin. Baca. Itulah masa lampau. Tidak ada pandangan yang satu, tetapi pandangannya itu bisa berbeda-beda dan ekspresinya itu bisa menunjukkan penentangan-penentangan yang mengandung hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat setelah kita memaknai itu di depan teks ya. Saya pakainya di depan teks karena pakai Paul Ricoeur. Paul Ricoeur tidak berbicara tentang bagaimana pengarangnya, tidak berbicara tentang bagaimana teks itu, tapi kita bawa ke depan gitu. Kita bawa ke depan. Apa sebetulnya kalau kita teropong dari zaman ini gitu. Zaman ini bisa kita lihat, oh kalau itu terjadi zaman now, kita akan mengatakan karya-karya itu mengandung atau memuat intoleransi loh ya gitu. Intoleransi loh ya. Kalau kita melihatnya zaman now ya, bukan melihat pada zaman itu. Kenapa? Karena ada penentangan-penentangan yang menunjukkan sikap-sikap intoleran itu. Ia menempatkan kelompok lain sebagai kelompok yang bersalah tadi, dholalah begitu, ada mulhid begitu, dan dapat diberi peringatan serta hukuman yang keras dan sangat keras. Karena beliau Syekhul Islam ya, maka orang-orang yang berbeda dengan dia bisa memperoleh hukuman yang keras dan sangat keras. Bisa dibaca buku-buku rujukan yang referensi peneliti terdahulu sebelum saya menunjukkan bahwa karya-karya Hamzah Fansuri itu oleh para pengikut Nuruddin Araniri sampai dibakar habis di depan Masjid Baitur Rahman. Bisa dibaca di berbagai referensi. Habis, makanya kalau mau cari malah ke Jawa kan kitab-kitab Hamzah Fansuri, karena yang di sana habis dibakar oleh para pengikut Nuruddin Araniri. Ada juga berbagai peneliti mengatakan sebetulnya yang cerah itu apa? Bersengketa itu bukan Nuruddin Araniri dan Hamzah Fansurinya, tetapi para pengikutnya itu yang saling gontok-gontokan, kamu tuh mulhid, kamu tuh zindik, kamu tuh gini-gini, berbeda pendapat, sehingga mereka saling beradu sendiri dan mengakibatkan terjadinya pembakaran besar-besaran di depan Masjid Baitur Rahman Aceh itu. Islam dalam karya Nuruddin Araniri tidak tampil dalam wajah yang tunggal, ibu bapak sekalian, mbak-mbak, mas-mas sekalian. Kenapa? Karena di satu sisi seringkali kita bisa membaca adanya muatan rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, itu wajah pertama ya. Tetapi di sisi lain ada sikap intoleran yang menyebabkan konflik besar terjadi. 7 tahun Nuruddin Araniri di Indonesia adalah pelajaran berharga bagi bangsa ini. Wes toyo saiki ojo dibaleni. Kita kan membacanya pada zaman sekarang. Biyen wes tahu, dulu udah pernah kita itu mengalami hal yang sangat
tidak enak, tidak mengenakan ya. Perbedaan pandangan bisa menyebabkan bisa menyebabkan penganut Nuruddin Arani dan Hamzah Fansuri dahulu saling gontok-gontokan dalam tanda kutip ya. Dulu udah pernah boyo, sekarang jangan diulangi, kan begitu. Wajah Islam di situ tidak tunggal, tetapi wajah Islam di situ bisa ganda, baik tapi juga intoleran, rahmatan lil alamin tapi juga intoleran. Di sini juga ada hal yang ingin ditunjukkan kekuasaan ya, menunjukkan kekuasaan bahwa teks-teks keagamaan itu ternyata dapat digunakan juga untuk melakukan tindak intoleran. Ini Peter Berger banget, Mas Wahid dari Sosiologi Agama. Yang namanya bahasa itu tindakan sosial. Peter Berger kan begitu. Jadi jangan dianggap bahasa itu ya cuma tertinggal di teks, menguap ketika omongan, tapi bahasa itu adalah tindakan sosial. Nah, tindakan sosial itu pada masa lampau dapat kita baca, itu semua diperkuat oleh kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dialah yang menguasai wacana. Sampai sekarang juga sama kan? Siapa yang berkuasa, dialah yang menguasai wacana. Pada saat itu beliau adalah Syekhul Islam, maka dialah yang menguasai wacana keagamaan yang benar menurut dia seperti apa. Kemudian apabila kita melihat tentang kematangan beragama, sebetulnya indikator-indikatornya dapat kita petakan. Ternyata kematangan beragama itu kan seharusnya kalau menurut teori adalah akan melahirkan sikap yang mendatangkan manfaat secara sosial, menciptakan harmoni, harusnya kan begitu. Maka sebetulnya kalau dalam beragama kok kita selalu ingin cerah, kok kita selalu ingin bersikap intoleran pada orang lain, aslinya agama kita ini belum mateng. Dan yang terakhir, supaya kita dapat selalu sehat akal kita, tidak boleh kita ini bertaklid buta, melu kono, melu kene, yang dicocoki, yang disenengi gitu. Kalau zaman now kan para penikmat YouTube bisa memilih ya, puasanya ikut sana, nanti lebarannya ikut sini gitu. Dipilih secara ekleksis gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan analisis kritis, nalar kritis kita dapat terjaga sehingga kita bisa menghadapi perbedaan itu dengan sangat dewasa. Ibu, Bapak, Mbak Mas sekalian, ini adalah bagian akhirnya tulisan saya. Ini kata-kata Pak Rektor yang menjadi kata pengantar buku tersebut. Alhamdulillah buku saya diberi kata pengantar oleh dua orang yang hebat. Yang pertama adalah penguji saya, Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra. Pada waktu itu beliau sampai sangat berharap segera diterbitkan. Kemudian satu demi satu beliau minta diterbitkan yang transliterasi Tibyan fi Ma'rifatil Adyan sendiri, Fathul Mubin sendiri, Hujatus Sintik sendiri. Beliau berwasiat kepada saya untuk menerbitkan satu-satu. Di akhir hidupnya chat dengan saya itu ya masalah menerbitkan Fathul Mubin alal mulhidin itu. Kemudian yang kedua dari Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Al-Makin, ini yang saya kutip, tulisan ini mengajak menyelami narasi-narasi yang memuat strange, other, outsider, who are not equal, less worthy. Tulisan ini sekaligus menjadi refleksi positif bagi masyarakat pembaca dalam membangun kehidupan yang harmonis. Saya tutup presentasi saya dengan kidung lagi. Tadi kidung prosedulur Prode Elingo, ini kidung tentang wayahe turu kepati. Kayaknya udah pada ngantuk soalnya ini tadi ya. Enggak deng ya, pada semangat-semangat kok ya. Oke. Saat orang tidur nyenyak, burung-burung menyeruak, menyanyi serentak, ilmu sejati terkuak. Cicit cuit, cicit cuit, dede dilung, dede dilung. Pagi-pagi amat pagi, gunungnya terlihat asri. Kawan jangan henti, gali ilmu setiap hari. Ilmu hikmah, ilmu yang indah, ilmu berkah, ilmu
ayo hengkang kejar ilmu sampai terang. Ilmu hikmah, ilmu yang indah, ilmu berkah, ilmu yang megah. Kenapa saya akhiri dengan kitung ini, Mas Wahid? Karena sebetulnya waktu saya mau diminta bicara ini, saya kira saya diminta merefleksikan 10 tahun ngaji filsafat seperti pembahasan awal. Saya sudah collecting data dari berbagai jurnal, banyak sekali yang sudah membahas ngaji filsafat. Dari respons mahasiswa, apa sih ngaji filsafat pentingnya buat elo gitu ya. Ternyata pentingnya itu karena bisa mengambil hikmah dari kehidupan. Saya juga mewawancarai beberapa akademisi, apa sih pentingnya ngaji filsafat menurutmu? Jawabannya sama, dengan mendengarkan ngaji filsafat, hikmah kehidupan ini menjadi lebih meresap begitu. Tapi kapan-kapan aja saya cerita lagi tentang review saya terhadap 10 tahun ngaji filsafat. Itu dulu dari saya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus untuk Ibu Adib Sofia yang sudah panjang memaparkan terkait dengan sisi lain Nuruddin Araniri. Jadi kalau dalam karya filologi yang beliau hasilkan ini, jadi dari sebuah karya sastra itu kita bisa melihat sejarah pada waktu itu atau pada masa itu. Nah kebetulan yang dikaji oleh Bu Adib ini kan seorang syekh ya. Tentu muatan perkataan atau karya dari syekh itu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Bisa jadi kuatannya itu adalah sampai dalam bentuk fatwa atau yang kemudian itu bisa digunakan untuk menghakimi ataupun mengecap orang lain bukan sebagai kelompoknya atau sebagai yang salah atau tidak sesuai dengan Islam. Nah, zaman itu, zaman di mana Nuruddin Araniri ini hidup, masa sebelumnya kan masih sangat didominasi oleh pemikiran yang berorientasi kepada wujudiyah, Bu. Jadi merujuk kepada Hamzah Bansuri yang dikatakan sebagai tokoh wujudiyah. Nah, kemudian Araniri ini hadir pada masanya kemudian melakukan kritik ataupun revisi. Dan dari yang disampaikan Bu Adib tadi kan kita jadi bisa melihat, oh ternyata apa yang dihasilkan dari sebuah karya itu, misalkan kita bisa melihat sisi lainnya itu apa sih dari Nuruddin ini. Oh ternyata yang paling ada rasa paling benar ternyata dalam diri manusia itu. Merasa dirinya itu paling benar, kemudian kekerasan verbal yang nyata dalam karya yang Bu Adib kaji itu. Kemudian ada pelabelan terhadap satu masyarakat tertentu. Dan dari situ kemudian ada muncul banyak hal yang terkait dengan intoleransi, kekerasan dan seterusnya. Jadi itu kira-kira gambaran singkatnya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Adib. Monggo dari teman-teman ada yang ingin bertanya, menanggapi, menambah. 1, 2 dulu, monggo. Di samping sini Mas, biar masuk ini kamera. Terima kasih Bu Adib. Ini pertanyaan sederhana ya. Tadi yang disampaikan. Tadi sekilas ditangkap bahwa dari pemikiran Syekh Nuruddin tadi salah satu yang bisa ditangkap itu intoleran kayak gitu kan. Nah tadi intoleran dipengaruhi oleh atau sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa kematangan beragama itu seharusnya menimbulkan sikap yang toleran kayak gitu. Nah bagaimana sebenarnya membaca Nuruddin ini? Ini kan beliau kan orang alim gitu kan. Orang alim, Syekhul Islam kayak gitu. Tapi kok kenapa dari pemikiran beliau itu menimbulkan intoleran gitu.
Nah ini bagaimana sebenarnya membaca sosok Nuruddin An-Nairi kayak gitu. Syekhul Islam kok intoleran kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja. Baik, terima kasih Mas Muhajir yang dari tadi menyimak dengan sangat serius ya. Saya seneng ya kalau ada yang manggut-manggut terus mengikuti gitu loh, ekspresinya kan luar biasa nggih. Bisa jadi kurang paham Bu tadi. Oh gitu ya. Oh, waduh, kalau kurang paham yang salah saya ini nggak bisa memahamkan gitu. Jadi gimana ya memahami ini semua gitu. Yang namanya Syekhul Islam tapi kok nggak ada tapi koknya ya, itu kalau nggak ada tapi koknya penelitian saya nggak bisa jalan Mas, karena syaratnya orang meneliti itu harus punya tapi kok. Soalnya saya selalu bilang ke mahasiswa dan mahasiswi ya, kalau meneliti harus ada tapi kok. Maksudnya antara dasol dengan dasen itu nggak cocok, antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi nggak cocok, antara harapan dengan realitas itu nggak cocok, antara ekspektasi dengan realitas ya nggak cocok. Dan disitulah itu ekspektasi tentang Syekhul Islam tuh gimana sih gitu, ekspektasi tentang ulama atau alim ulama tuh bagaimana kan begitu. Tapi ternyata ekspektasi kita nggak kejawab dengan membaca ini. Oh ternyata punya sisi lain gitu ya. Makanya saya dengan Pak Yasir, hello ya. Lama banget diskusinya, dari membreakdown ide disertasi yang panjang banget, apalagi Pak Azumardi itu nambahin pakai praksis, pakai macam-macam itu ya, bahwa ini untuk menyebutkan ini tuh tindakan, yang namanya teks itu tindakan, jadi bukan hanya pikiran tapi tindakan gitu ya. Pak Azumardi ngasih kata pokoknya harus pakai wacana praksis, itu pusing tuh juga liling milih judulnya untuk disertasi. Nah pas jadi buku sama Mas Yasir itu diskusinya berbulan-bulan itu untuk udahlah yang smooth ya, yaitu akhirnya mengambil diksi sisi lain, bahwa orang itu ada wajahnya satu tapi di saat yang lain dia mempunyai wajah yang berbeda. Kata Roland Barthes kan begitu ya, kadang pada satu sisi tertentu pada situasi dan kondisi personal budaya tertentu bisa mempunyai makna yang berbeda kan gitu. Nah bagaimana caranya memaknainya, kok bisa kayak gitu? Ada referensi-referensi lain yang menyebutkan ini semua terjadi karena kekuasaan. Jadi perbedaan pandangan ini pertama tadi ya, perbedaan karena dia merasa dirinya itu wujudiyah yang muwahidah, sementara yang Nuruddin Araniri ini wujudiyah yang mulhidah. Tapi ada persoalan politik di situ yang ingin dilanggengkan. Nah, dalam referensi lain saya baca begitu, yang ingin dilanggengkan, sehingga ada tindakan-tindakan tertentu melalui karya tersebut yang kemudian memberikan judge bahwa itu tuh tidak bisa dikembangbiakkan itu ya, paham itu tidak bisa dikembangbiakkan. Karena biar paham yang menurut Nuruddin Araniri inilah yang settle untuk selamanya. Makanya tadi saya sebut kekuasaan itu menjadi bagian yang penting di dalam memahami wacana ini. Kenapa? Karena orang yang berkuasa itulah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wacana suatu negara gitu. Ya seperti misalnya sekarang kalau pemerintah mengatakan yang baku adalah KBBI yang ini misalnya gitu kan, Anda nggak bisa apa-apa juga gitu. Ketika kita mengatakan sholat itu bakunya adalah salat gitu kan. Kan betapa banyak penerbit-penerbit di Jogja ini nggak taat aturan semua, sholat kemudian ditulis salat misalnya gitu. Nanti wasatiyah gitu kan, wasatiyah disuruh nulisnya pakai T biasa. Ini bukan T, ini tok misalnya kan nggak misalnya. Kita seringkali juga berdebat tentang itu ya, akhirnya yang bisa dipakai yang mana ya ikut yang menjadi aturan negara seperti apa kan, kadang-kadang begitu, mau lulus apa enggak ya, terasi aturan negara cara ini gitu kan. Nah itu saya memperkecil contoh supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Intinya bahwa apa yang terjadi di wacana itu tergantung juga kepada kekuasaan. Siapa yang berkuasa dialah yang bisa mengendalikan wacana itu. Tetapi kita juga bisa menggunakan perspektif lain bahwa ya kekuatan-kekuatan masyarakat juga bisa
menjadi hal yang kita andalkan untuk mengcounter sesuatu wacana yang besar melalui kajian-kajian, melalui penerbitan-penerbitan kecil. Yang kecil-kecil keriwian-keriwian lama-lama jadi gerojokan juga untuk memberi pengaruh yang lebih luas. Itu apabila kita melihat dari sisi lain ya, dari pakai altus atau yang lain. Kekuatan masyarakat juga sesuatu yang menjadi keniscayaan dan tidak bisa kita pandang sebelah mata, suatu saat akan ada gitu. Itu ya Mas dari kekuasaan. Ya, intinya ada kekuasaan itu yang kemudian mempengaruhi seseorang. Dia bisa jadi sisi lain agak atas dengan apa yang mungkin sudah selama ini kita pahami. Selanjutnya, monggo Mas Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan lebih ke mengarah ke perihal historisnya. Jadi kita tahu bahwa Nuruddin Araniri ini pernah menjadi penasihat agama di Kesultanan Aceh gitu. Sedangkan kita juga tahu bahwa sebelum Nuruddin Araniri menjabat, ada syekh seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdurrahman Asingkili itu juga menjabat sebagai penasihat agama di Kesultanan Aceh gitu. Nah, tapi kemudian ketika Nuruddin Araniri menjabat, dia kemudian bisa mengatakan syekh penasihat agama di Kesultanan Aceh ini sesat gitu. Jadi apa yang membuat Nuruddin Araniri ini bisa diangkat dan dipercaya oleh Sultan untuk menjadi penasihat agama? Itu pertama Bu. Kemudian apa latar belakang keagamaan atau mazhab Nuruddin Araniri ini? Soalnya kan dia kan berasal dari Ranir, Gujarat, yang mayoritas Gujarat itu penganut Syiah gitu. Apa yang kemudian membuat dia diterima di kalangan Muslim Aceh? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Apil dari Aceh. Ngerti banget sejarah Aceh ya, Mas Apil. Nama aslinya Apil, Mas? Apil Arkom. Abil. Oh, pakai B. Kirain Apil. Kalau Apil itu apal banget jadinya Apil ya. Mas Abil, ya terima kasih Mas Abil yang dari tadi juga setia di situ, orang Aceh. Apa saya aja yang tanya sama Mas Abil ya? Orang Aceh tanya sama orang Jogja. Tapi memang begitu ibu bapak sekalian. Saya tuh kalau di Aceh juga dibilang ini, kamu orang Jawa kurang kerjaan amat sih datang ke Aceh gitu ya. Terus waktu saya di Padang nyari manuskripnya Nuruddin Araniri juga banyak di surau-surau di sana. Ya, surau-surau di sana ciri-cirinya dekat sungai karena untuk berwudu harus wudu dekat sungai gitu. Keliling-keliling. Ditanya juga sama orang Padang, ini orang Jogja ngapain kurang kerjaan sampai keliling-keliling menyusuri sungai ya, untuk mencari itu. Ya karena saya sedang dalam rangka melakukan distansiasi gitu kan. Nah, keberjarakan kalau dalam hermeneutik itu. Distansiasi itu keberjarakan agar objektif. Masa ada jeruk minum jeruk gitu lah. Ya. Kalau misalnya saya orang Jawa meneliti Jawa kan biasa banget. Gitu. Seperti kalau di lukisan kita ada di dalam lukisan itu, tapi kita sendiri menilai lukisan itu kan nggak enak. Makanya ada teori namanya distansiasi atau keberjarakan supaya kita mengambil jarak dari objek kajian, kita menempatkan diri pada orang yang di luar itu. Nah untuk yang ditanyakan Mas Abil tentang Aceh itu bahwa memang pada saat itu sebelumnya kan ada syekh yang lain yaitu Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Tapi ini buah dari memang komunikasi Nuruddin Araniri yang tadi saya bilang sangat-sangat bagus. Memang personalitinya wow gitu ya, luar biasa harisma beliau itu. Beliau sangat mahir berbahasa Melayu, mahir berbahasa Arab. Pandai orangnya sehingga menulis 36 karya yang luar biasa. Orang kalau lihat mungkin jatuh apa Mbak? Jatuh hati. Nah, sehingga komunikasinya memang terjalin bagus sehingga menggeser pengaruh Syamsuddin As-Sumatrani itu dan juga sebelumnya Hamzah Fansuri. Jadi yang saya baca beberapa referensi Mas Abil, memang ini karena kedekatannya dengan raja yang pada waktu itu berkuasa. Ini persoalan komunikasi sosial yang sangat bagus, persoalan bagaimana mempengaruhi orang
ini merupakan sebuah kunci dari bagaimanakah kekuasaan itu bisa kita ambil. Itu untuk yang pertama ya Mas. Jadi memang kemampuan beliau itu untuk mendekati kerajaan itu sangat luar biasa gitu. Ya, itu juga kan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita masa lampau ya, mendekati kerajaan supaya kemudian rajanya Islam. Kalau rajanya Islam yang lain ikut dan sebagainya. Jadi wacana-wacana dipengaruhi dalam obrolan, dalam kajian ya, lama-lama kan dekat gitu. Kemudian mengenai apakah memang beliau itu Syiah sebagaimana orang Gujarat pada umumnya, tidak secara eksplisit dalam referensi yang saya baca menunjukkan dia itu Syiah begitu. Tetapi bahwa dia membawa itu pemahaman-pemahaman yang pemberontak ya, pemahaman pemberontak untuk Indonesia itu nyata. Tapi saya tidak mengatakan bahwa dia itu Syiah atau tidak gitu. Saya tidak mengatakan itu, tetapi paham bahwa dia merasa serba benar dan ada aksi-aksi untuk memberontak itu memang ada. Jadi maaf untuk Mas Abel, dari referensi yang saya baca emang nggak nyebut dia itu Syiah atau apa begitu, karena memang belum saya temukan terutama di dalam 3 karya yang saya baca itu ya. Itu ada satu lagi. Belum mau adzan maghrib kan ya? Belum, Bu. Ada lagi? Ini Mas di depan tadi. Suhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Bu, kalau melihat tadi tentang ini ya, perdebatan antara Nuruddin Ar-Radini sama Al-Fansuri, saya ingat dengan dengan warisan-warisan Islam abad pertengahan gitu. Kemarin waktu 2020 atau 2019 bukunya Ahmad Tekuru itu kan ramai dibahas dalam kajian Islam. Dalam buku tersebut kontribusi kok bisa dibilang kontribusinya Al-Ghazali dalam kemunduran Islam misalkan ini sangat besar, dan mungkin dalam konteks ini Ar-Nuruddin ini kayak mewarisi perdebatan Al-Ghazali dengan para filsuf zaman dahulu, sehingga sampai mengeluarkan kitab At-Tafawut Falasifah. Itu. Kalau yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sih yang kemudian dari 3 kitab Nuruddin yang Ibu teliti ini pengaruh Ghazalinya? Terlebih Nuruddin juga berguru dengan banyak sumber-sumber dari Al-Ghazali. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Suhairi. Kebetulan ya, karena yang saya teliti di FIB itu adalah ekspresinya gitu, ekspresinya. Jadi saya tidak banyak kemudian melihat bagaimanakah pengaruh Al-Ghazali di sana, Mas gitu. Jadi kan ada namanya pembatasan penelitian ya. Saya tidak banyak melihat Nuruddin Ar-Radini ini dipengaruhi oleh Al-Ghazali bagian ini gitu. Tapi dari bagaimana dia menyebut kata-kata yang dia pakai gitu ya. Kata-kata yang dia pakai itu bahwa kalau pengikut Hamzah Fansuri itu gitu bisa dia golongkan sebagai kafir, yang pertama itu ya. Kemudian bisa juga dikatakan sebagai mulhid atau yang keluar dari Islam atau wahdatul wujudiyah muwahidah yang dia yakini. Kemudian bahwa yang seperti itu adalah zindik gitu. Yang seperti itu adalah seperti Majusi, yang seperti itu adalah Yahudi, yang seperti itu adalah Nasrani, yang seperti itu adalah Fir'aun, yang seperti itu adalah ahli bid'ah dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak melihat ke situ. Kemudian saya menganalisisnya untuk memetakan, oh ini berarti ekspresi yang menunjukkan dia paling benar, memberikan label negatif pada pihak orang, ada kekerasan verbal terhadap
pihak yang ingin dia lawan. Kemudian ada yang paling menakutkan itu adalah yang menghukum dengan cara-cara tertentu gitu, yang dalam kalimat-kalimat itu di situ semua ada secara tekstual kata-katanya bagaimana gitu. Dan di situ juga tidak secara eksplisit mengatakan tentang Al-Ghazali begitu, karena dia juga hanya menyebut pada bagian yang mana tadi saya sebut ya, yang Al-Ghazali tadi. Dari rujukan lain gitu, dari rujukan lain yang melihat bahwa dia pernah belajar Al-Ghazali. Jadi tidak tertera di dalam karya itu bahwa aku ini merujuk pada Al-Ghazali atau konten-konten yang kemudian secara eksplisit sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali. Enggak secara eksplisit, tetapi dari rujukan yang saya baca orang lain melihat dia pernah belajar tentang Al-Ghazali itu. Jadi tidak di dalam fakta tekstual, tetapi dalam ekstra tekstual ya, yang di luar informasi di luar teks tersebut. Itu ya Mas ya. Tapi yang penting adalah ekspresinya bahwa dia tidak menganggap pemahaman para pengikut Hamzah Fansuri itu sebagai sesuatu yang sama dengan pandangan yang dia yakini. Terima kasih Mas Suhairi, saya juga akan terus-menerus belajar supaya wawasan saya bertambah-tambah dan nanti menjadi ahli beneran gitu, seperti yang tadi diharapkan sama Mas Abil untuk tahu banyak tentang Nuruddin Araniri. Udah mau buka? Oh belum ya? Ya baik. Mungkin dari saya ini Bu. Jangan berat-berat ya Mas, ini ya, udah wahnan ala wahnan jam segini ini. Okay. Keasikan dari belajar filologi itu Bu? Artinya kalau tadi kan dikatakan cinta kata gitu ya. Nah ini kalau Ibu sendiri bagaimana bisa sampai kemudian suka dengan kajian filologi ini? Apa menariknya kira-kira gitu Bu? Baik. Belajar filologi apa menariknya ya? Kadang-kadang kalau di UGM itu satu angkatan hanya satu yang minat waktu zaman saya itu. Tapi kalau di UIN tuh sebetulnya menggembirakan loh teman-teman. Kebetulan saya di UIN sebagai ketua pusat studi manuskrip. Itu anggotanya banyak. Kami punya anggota 29. Terus mahasiswa yang sering chat untuk menjadi anggota tuh semakin hari makin banyak. Gimana caranya tanya-tanya terus. Kenapa? Karena di UIN kan tradisi manuskripnya kental. Nah, apa menariknya sih untuk membaca manuskrip gitu? Menariknya tuh karena kadang-kadang kita kayak teka-teki silang itu loh. Ini sebetulnya ada tadi saya cerita ta, ro, ba, terus ada jim, ada titik-titiknya. Kok dibaca nggak muni? Ini apa ya gitu kan? Ternyata saya baca itu terbunyi tadi yang saya katakan. Terus ini ada apa lagi? Nah ketika kita bisa menggabungkan ternyata itu ya, antara kalimat depan dengan belakang, terus kok nyambung artinya, itu rasanya kayak happy banget. Aha gitu kayak menemukan sesuatu gitu. Aha ini ternyata artinya begini gitu. Jadi setelah kita mendapati sebuah paragraf yang utuh, itu ada rasa bahagia, mengungkap kehidupan yang sudah lama terpendam. Kayak orang gali gitu ya misalnya, itu kan seperti ibaratnya kayak orang nemu candi di bawah rumah kita gitu ya, digali-gali-gali, aha ini ada gitu. Nah orang sudah lama melupakan, terus menemukan manuskrip kan seperti menemukan candi itu. Aha ternyata maknanya begini, itu ternyata sangat mengasyikkan bagi orang yang suka tentang memahami makna gitu. Dan pada saat kita membaca artinya tidak hanya itu, karena di situ semiotik kita bekerja, linguistik kita bekerja, hermeneutik kita bekerja, bahkan tinjauan sejarah juga harus bekerja gitu. Prinsip semiotik yang paling sering saya pakai di situ yaitu this mean this and this mean that gitu. Jangan apa Mas? Napa niku? Ini artinya bisa ini. Tapi kalau kita melihat wacananya secara luas, bisa juga this mean that, artinya tuh bisa lain gitu ya. Jadi bisa this mean this untuk satu hal, tapi bisa juga this mean that, artinya bisa yang jauh gitu. Nah ketika kita bisa membaca tulisan sekali saja, itu baru namanya this mean this. Tapi setelah kita renungkan, kita maknai, itu namanya this mean that, oh artinya jauh. Maka tadi ketika kita membaca ini bukan sebagai artefak masa lampau, tapi membaca ini sebagai sebuah
hal yang intoleran di zaman ini gitu, itu dalam rangka this mean that, karena udah jauh dari fakta di abad ke-17. Prinsipnya adalah dulu pernah ada kayak gitu, ayo jangan diulangi lagi. Kita adalah bangsa yang satu, perbedaan-perbedaan ini adalah rahmat yang perlu kita syukuri. Karena kalau kita tidak berbeda, homogen semua, nggak asyik hidup ini ya. Masa kita nggak pernah beradu debat, nggak pernah berdiskusi, nggak pernah mengasah nalar kita kan gitu ya. Nggak pernah bisa membandingkan nilai kita itu, nilai-nilai yang kita ikuti ini sudah benar apa belum. Kalau kita sama terus, homogen terus, tidak akan terjadi yang namanya perubahan. Atau perubahan zaman atau perubahan peradaban. Tapi kalau kita berbeda, kita berdinamika kehidupan beragama dengan pihak lain yang berbeda cara pandangnya dengan kita, maka kita akan semakin dewasa, kita akan bisa mewarnai dunia. Gitu Mas? Udah nih. Oh iya. Oh ya, sebagai penutupnya dengan ngaji filsafat ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan sesuatu hal 2N kalau saya selalu katakan, nalar dan juga nilai. Jangan sampai dilupakan, dua hal itu adalah kunci dari perbedaan kita sebagai manusia. Nalar kritis harus tetap kita jaga dalam berbagai macam perubahan dunia, terutama di era digital yang luar biasa dahsyat, di mana kebenaran, di mana hal-hal yang sifatnya ideal malah justru kadang-kadang tidak di depan mata, banyak yang hal merusak yang masuk ke dalam kehidupan kita. Disitulah antara nalar dan nilai itu harus dapat dijaga dengan baik. Itu saja Mas Wahid, mohon maaf atas segala salah. Saya akhiri lagi, tadi udah diakhiri dengan temanya Nuruddin Arani wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sekarang saya akhiri lagi dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus lagi untuk Bu Adib. Lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca buku ini. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Bu Adib ini baru cuplikan atau gambaran besarnya. Kalau ingin secara lebih lengkap teman-teman bisa membaca buku ini dan tersedia di pasar buku. Ya, oke. Agar tidak dikatakan intoleran kepada yang berpuasa, akhirnya kita sudahi dulu acara lesehan di sore hari ini. Terima kasih sekali. Kami ucapkan kepada Bu Adib, pada teman-teman yang sudah hadir. Mari kita akhiri kajian atau lesehan Ramadan sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek ya. Ya, sebelumnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada sponsorship kegiatan Ramadan Memayu Hayoning Poso Masjid Jenderal Sudirman, ada Warung 99 Joyo, kemudian JWK, Cipta Wahana Karya, kemudian Tilem, Quest House, dan Amartako. Juga kepada semua pihak yang telah berdonasi untuk kegiatan ngabuburit di masjid, spesial 10 tahun ngaji filsafat dari para santri online maupun offline yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami juga terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan penerbit yang ikut meramaikan bazar buku selama gelaran ngabuburit di masjid. Demikian, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Dan masih ada lesehan Ramadan kedua besok, boleh kembali hadir untuk acara yang akan diisi oleh Mbak Lulu dan Pak Faiz. Terima kasih Bu Adib dan kepada teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.